Sebelum melanjutkan video ini, dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe agar selalu memberikan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum Dokter Irwanda. Kita tidak boleh salaman dulu dok ya? Iya. Harus sih dok ya? Iya. Karena tetap physical distancing Iya, betul. katanya seperti itu. Dokter apa kabar? Baik, alhamdulillah Sehat. sehat. Nah apalagi sekarang nih teman-temannya bahwasanya dokter adalah garda terdepan pada saat ini, benar dok ya? Benar. Nah sebelum kita menanya seperti itu, kita nanya dulu nih dokter, selain aktivitas menjadi dokter, adakah aktivitas lain dok? Ya, aktivitas lain sebenarnya masih berhubungan dengan dunia kesehatan juga. Belajar membangun usaha ya, membangun klinik, apotik bersama teman-teman juga, kolaborasi dengan teman-teman. Selain itu juga kita karena dari zaman mahasiswanya berorganisasi, ya sekarang juga berorganisasi di partai politik ya. Oke. Nah, di salah satu partai politik. Kemudian selain itu juga organisasi sosial, banyaklah gerakan. Kemudian organisasi kedaerahan, karena kita kan juga sebagai anak daerah. Ya, selain itu juga kita tentu berkarya lewat literasi ya, diskusi gitu. Oke. Kalau tadi dokter bilang klinik ya dok ya, berarti sudah punya klinik sendiri kah? Ada, alhamdulillah ada di daerah saya, Di mana dok? Di daerah Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang. Oke, itu sudah lama dok membuka kliniknya? Ya alhamdulillah itu sudah 2 tahun. Nah, dulu kita pertama kali soft opening 1 Ramadan. Berarti 1439 ya. Nah, sekarang Ramadan 1441 ya. Iya, 2 tahunannya. Oke. Dokter, kalau boleh tahu nih dok, background pendidikan dokter pada saat jadi dokter tuh di kampus mana dok? Saya alumni Untan. Alumni Untan. Pontianak. Itu angkatan 2012. 2012. Ya. Nah, kalau zaman SMA-nya itu dokter SMA berarti di Bengkayang kan? Iya betul di Bengkayang. Nah, pada saat itu memang dokter sudah inginkah menjadi seorang dokter pada saat SMA? Iya. Pasti kalau tiap orang itu ya, tiap anak punya cita-citanya itu bisa berubah-berubah ya. Begitu juga dengan saya. Tergantung pada saat itu kita dipengaruhi lingkungan kita kan. Nah mungkin kalau lingkungan kita TNI, Polri, mungkin kita pengen jadi TNI. Kalau lingkungan kita guru, mungkin kita pengen jadi guru. Kalau lingkungan kita pengusaha, mungkin kita pengen jadi pengusaha. Nah kebetulan saya dibesarkan dari lingkungan yang di dunia kesehatan gitu dok? Enggak juga, awalnya lingkungan yang tidak ada menginspirasi untuk jadi apa seperti itu. Jadi masalah kan di daerah itu kan, di desa itu kan sebenarnya kita mau jadi apa nih? Apa kita mau jadi petani, mau jadi apa? Nah tapi karena kita waktu itu bergaul dengan teman-teman yang di kota, di Pontianak gitu ya. Ya kita lihat, paling semua orang pengen jadi dokter lah saya rasa. Benar. Sebagian besar orang kalau ditanya pengen jadi dokter, nggak pengen pasti kan. Nah, saya juga gitu. Berarti emang keluarga dokter itu bukan yang di dunia kesehatan? Bukan. Nah, kan banyak saudara-saudara saya itu jadi guru. Nah mungkin ada ipar saya gitu ya, yang dokter. Dari situ mungkin saya terinspirasi pengen jadi dokter juga. Dan pada saat itu ketika mau mulai masuk dunia kampus nih dok, dokter memang memilih masuk fakultas kedokteran atau ada fakultas lain nih kira-kira? Jadi jalur masuk waktu itu saya memang awalnya pilih bidik misi. Bidik misi outreaching saya pilih kedokteran. Nah, jadi yang kedua saya ikut undangan, undangan di berbagai universitas lah kan. Kalau undangan kita boleh milih kan. Itu yang ini ya seluruh Indonesia. SNMPTN. SNMPTN undangan dulu undangan namanya. MDK ya, jalur undangan. Nah, saya pengen teknik waktu itu juga. Tapi rezekinya saya dapat ikatan dinas dari Bengkayang. Berarti memang dokter dari awalnya sudah ingin masuk ke kedokteran. Iya betul. Dan jadi, alhamdulillah di kelas 3 itu udah mulai diarahkan oleh guru-guru kan untuk masuk kedokteran. Alhamdulillah lolos lewat jalur ikatan dinas malah, bukan jalur bidik misi yang saya pilih tadi. Maksudnya berarti dok pada saat itu ketika kuliah biayanya itu gimana dok? Apakah ditanggung atau sendiri? Kalau jalur ikatan dinas atau afirmasi itu kan dibiayai sepenuhnya ya, biaya pendidikan oleh pemerintah daerah. Nah, khususnya kalau kita di Bengkayang itu kita dapat biaya pendidikan, Kalau biaya keseharian kita itu ya kita sendiri-sendiri.
pada saat itu dok, respon dari orang tua ketika dokter memilih untuk menjadi dokter pada saat itu. Iya, seperti yang saya sampaikan tadi kan, daerah saya itu tidak punya gambaran ya. Nah, yang jadi dokter mungkin ada tapi belum banyak gitu kan, tidak seperti di kota kan. Kemudian pendidikan keluarga juga, sebenarnya saya berasal dari keluarga yang berpendidikan. Nah, kalau orang tua saya mungkin tidak mengenyam pendidikan tinggi, tapi mereka berpendidikan. Sehingga mereka mendorong saya untuk menjadi apapun asal bermanfaat gitu kan. Nah, kebetulan jadi dokter. Dengan saya lulus ya mereka support full. Ya, maksudnya berarti tidak ada tuntutan orang tua harus jadi dokter seperti itu. Dibebaskan saya. Iya. Dok, kemarin pada saat pendidikan di kampus itu berapa lama? Ya, jadi kalau kita sekolah kedokteran umum itu kita harus S1 dulu selama 7 semester. Bila 7 semester. Itu gelarnya apa, Dok? Sarjana kedokteran. Sarjana kedokteran. Berarti belum ada dokternya itu ya? Belum. Nah, kita profesi kita itu selama 2 tahun. Oh, 2 tahun. Selama 2 tahun profesi atau koas ya namanya ya. Nah, kita koas, kalau kita sudah lulus koas, lulus ujian kompetensi dokter, kemudian kita dinyatakan lulus oleh profesi, ID, KKI, nah, baru kita disumpah. Sumpah dokter. Oke. Ya kurang lebih makan waktu 6 tahun lah. 6 tahun lah. Ya. Biasanya dok paling lama buat koas itu berapa tahun? Koas itu bisa 2-3 tahun. Kalau dokter sendiri? Paling cepat tuh koas 2 tahun 2 bulan ya. Kalau saya 2 tahun 6 bulan. Karena saya banyak banyak liburnya, banyak cutinya. Jadi sambil koas sambil ngurus organisasi gitu kan. Iya. Berarti itu tuh kayak kuliah lagi dok ya? Iya, jadi koas itu lebih banyak praktek daripada teori. Jadi kita waktu kita teori kan selama kita S1 di koas kita praktek. Tapi juga kita berteori gitu. Ibaratnya teori dasar kita dapat di S1, pada saat koas kita ketemu kasus, kita diskusikan, di situ kita update ilmunya. Oke. Dan pada saat itu dokter Irwanda mengambil koas di Untan juga? Ya, jadi jejaring sih. Sebenarnya Untan itu kan punya rumah sakit pendidikan itu Sudarso. Cuman mungkin secara teknis ada 2 ya, Sudarso dan Abdul Aziz. Rumah sakit Abdul Aziz Singkawang. Dia punya jejaring lagi namanya Rumah Sakit Untan, Rumah Sakit Kartika Usada, Rumah Sakit Karitas Bakti, Anton Sujarwo, banyak sampai ke Jawa. Saya juga pernah koas di Cimahi. Ya, selama 2 tahun itu? Selama 2 tahun. Di Dustira, ada teman-teman saya yang di Magelang, Rumah Sakit Rujukan Nasional untuk Penyakit Jiwa kan. Iya. Ya. Dokter, tadi dokter bilang kan setelah di koas kita ada sumpah dokter. Ya. Nah, sumpah dokter itu tuh seperti apa sih dok? Nah, kalau secara umum itu sumpah dokter kan sumpah Hippocrates ya. Hippocratic Oath. Jadi kalau untuk sekolah-sekolah atau pendidikan negeri itu biasanya pakai sumpah Hippocrates. Tapi kalau dia yayasan Islam biasanya disumpah dengan cara Islam. Disumpah atau di baiat ya dengan cara Islam gitu. Kalau bunyinya dok itu gimana sih? Ya bunyinya sebenarnya hampir sama dengan sumpah-sumpah yang lain ya. Jadi ya kalau kita Islam jadi dengan Allah saya bersumpah akan banyaklah butir-butirnya, misalnya menjalankan profesi dengan baik, menghargai kehidupan. Yang paling terkenal dari sumpah dokter itu kan dia akan menghargai kehidupan sejak dari masih janin, sejak dalam masih ibaratnya kehidupan tuh sampai orang mempertahankan kehidupan gitu. Jadi bukan meninggal kita menyebutnya, kita mempertahankan kehidupan. Yang paling terkenal dari sumpah dokter itu. Yang kedua, yang paling terkenal juga dari sumpah dokter itu dia akan menganggap sejawatnya itu seperti saudara. Nah, sejawat tuh sesama dokter. Ya. Dokter Irwanda juga pernah menjadi ketua ISMKI Indonesia. Boleh cerita sedikit dok, ISMKI itu apa? Ya, jadi ISMKI itu kan Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Sama seperti Ikatan Senat-Senat Mahasiswa yang lain. Ada mahasiswa Visipol misalnya, pendidikan misalnya, banyaklah pertanian. ISMKI ini sebenarnya BEM-BEM seluruh Indonesia itu punya wadah, inilah ISMKI. Kebetulan saya berproses di SMKI, awalnya saya jadi ketua BEM kan, di Fakultas Kedokteran. Di Untan berarti kan? Tahun 2014 kalau tidak salah itu saya ketua BEM. Saya di SMKI selama 2 tahun, jadi staf, kemudian naik jadi wakil ketua nasional koordinator, sampai akhirnya saya dimandatori sebagai presiden SMKI. Gitu. Itu pada tahun
2017. 2017. Berarti dokter masih itu koas saya tahun pertama. Ya, dan itu SMKI banyak sekali memberikan pengalaman saya gitu sebagai seorang organisatoris. Berarti dokter ketika pada saat itu kan ini kan nasional nih, maksudnya kan pusatnya berarti di mana? Jakarta. Di Jakarta. Nah, memang dokter lebih banyak beraktivitas di sana kah? Betul. Jadi sekretariat kita kan di Menteng, di Samratulangi itu satu gedung dengan sekretariat Ikatan Dokter Indonesia. Yeah. Nah, kita ini sebenarnya adik-adiknya IDI lah, seperti itu. Ikatan Dokter Indonesia. Makanya kita sekretariatnya di situ. Kebetulan karena saya sambil koas, sambil SMKI ya, saya terbantu kalau sekarang pesawat udah gampang gitu ya. Oke. Saya lebih banyak stay di Pontianak sebenarnya. Dokter katanya gara-gara ISMKI dokter dapat berkeliling Eropa. Iya. Nah, itu gimana caranya bisa dapat prestasi seperti itu, Dok? Jadi memang SMKI ini kan kekuatannya di member ya. Di membernya itu seluruh Indonesia yang pertama. Karena di seluruh kampus sekarang itu mungkin sekitar 80 sampai 90 kampus kedokteran di Indonesia. Tiap mereka punya BEM, mereka pasti anggota SMKI. Nah, jadi sebelum saya keliling dunia ibaratnya saya keliling Indonesia dulu oleh SMKI gitu. Jadi dari Sabang sampai Merauke saya udah pernah. Udah dokter pernah dan se-Sumatera itu saya udah pernah gitu. Wow. Sulawesi, Jawa ya. Dan sampai Papua gitu sudah pernah. Dan setelah itu baru saya dapat kesempatan event-event internasional selama saya jadi presiden SMKI. Karena SMKI juga sebagai member dari Ikatan Senat yang lebih luas internasional FMSA, itulah kesempatan saya conference gitu. Dan pada saat itu dokter ke negara mana yang dikunjungi? Ya pertama kali sebenarnya saya yang dari SMKI itu saya ke Thailand ya. Pertama kali saya ke Thailand. Oh di Asia dulu ya dok ya? Asia, jadi acara regional Asia Pasifik. Saya ke Thailand, kemudian dari situ saya ke kegiatan yang pengurus dunianya gitu ya. Wow. Ke Montenegro. Ya ke Montenegro waktu itu kegiatannya di Budva. Ya, mungkin teman-teman agak asing dengan kota-kota itu ya. Karena memang unik gitu. Organisasi kami itu FMSA itu biasanya mengadakan kegiatan itu di tempat-tempat yang unik. Ke Malta, ya pernah di Malta gitu. Kemudian dari Budva itu saya punya pengalaman lah sedikit ke Eropa menambah jejaring kan. Ke teman-teman PPI di Prancis, ke teman ke Spanyol gitu ya. Kemudian saya ke daerah-daerah lain lagi. Kemudian di tahun berikutnya seingat saya juga saya ikut kegiatan regional di Jepang, di Tokyo gitu. Jadi banyak sekali pengalaman ya sebenarnya sedikit ya, cuman saya sebagai anak daerah gitu ya menurut saya itu suatu pengalaman yang luar biasa menarik lah untuk sehingga saya punya semangat terus untuk lebih baik dari itu. Iya, makanya ya kami aja kucing aja dekatnya belum pernah dok. Dokter udah keliling Asia dan Eropa. Dokter pada saat di Eropa dan ke Asia kata ke Thailand dan Jepang tuh itu kegiatannya sama kah? Ya jadi forum internasional itu kan banyak ya. Misalnya kita ada ISEC ya. Kemudian ada FMSA itu sendiri. Kemudian ada pertukaran pelajar antar negara. Banyak sekali event internasional. Nah, kebetulan saya ikut di FMSA ini sebenarnya lebih banyak summit gitu, Jadi mahasiswa kedokteran seluruh dunia summit di tempat yang kita sebut lah General Assembly gitu kan. Kita summit di sana sebenarnya kita tentu ada temanya. Jadi kita summit di situ ada membahas banyak lah tentang organisasi sama dengan organisasi lain. Kita mungkin di Thailand kita membahas tentang pengungsi gitu ya. Kemudian kita juga pernah tentang masalah antibiotik resisten, macam-macam tergantung isu dunianya. Mungkin ke depan kalau sekarang tentang COVID-19 ya mungkin tentang COVID-19. Gitu. Iya, tapi belum ada nih forum yang buat COVID-19. Saya rasa pasti ada, cuman sekarang kan semua orang disuruh bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Otomatis kegiatan conference atau summit yang sifatnya mengumpulkan banyak orang akan dibatasi. Benar sih. Bahwasanya memang dokter sedikit nih dok ya tips jangan sedikit dong tapi kok bisa banyak tips
biar menjadi dokter. Mungkin teman-teman juga merasa bahwa oh pas nih pengalaman saya ternyata saya juga anak daerah. Saya pengen punya mimpi menjadi dokter seperti dokter Irwanda pada kali ini. Sedikit dong berbagi dok cerita kepada teman-teman semua. Saya rasa kata kuncinya itu pasti sama ya. Semua orang yang pengen mencoba hal-hal baru itu dia akan mendapatkannya. Gitu. Jadi apapun itu pasti misalnya kita ingin mencoba hal yang baru, kita ingin menulis misalnya atau kita ingin mencoba menjadi konten kreator seperti ini atau kita pengen menjadi dokter, itu bukan sesuatu yang mustahil. Gitu. Semua orang punya kesempatan yang sama. Apalagi sekarang eranya sudah terbuka. Nah, jadi sebenarnya tinggal kita punya mimpi untuk menjadi apa dan kita tentukan target kita apa gitu. Nah, kita yang apa yang saya lakukan sekarang kan tinggal saya kenang. Artinya ke depan saya tentu punya target-target yang lain seperti itu. Nah, maksud saya jangan sampai cerita saya itu hanya sekedar menjadi motivasi saja. Kemudian bubble gitu ya. Nggak melekat sama sekali gitu. Jadi teman-teman itu kalau misalnya punya mimpi ya diperjuangkan gitu. Kemudian apakah yang saya lakukan ini inilah yang prestasi terbaiknya bukan. Kita harus selalu merasa apa yang kita lakukan ini belum apa-apa. Nah, seperti itu dok ya. Walaupun kita dapat prestasi yang tinggi, tapi tetap selalu rendah diri. Betul, karena itu kunci keberhasilan sebenarnya. Nah, orang-orang berhasil itu disebutkan prestasinya 1, 2, 3, 4 itu karena dia selalu mencoba kan gitu. Kalau dia puas dengan satu prestasi yang dia miliki, dia akan berhenti di situ. Benar, setuju sekali. Dokter, ngomong-ngomong masalah COVID-19 nih, kita lagi benar-benar takut sekali. Semua jangankan kami, maksudnya semua orang seluruh dunia juga takut. Kalau untuk dokter sendiri nih, kira-kira kehidupan dokter selama pandemi ini berubah nggak sih pada saat sebelumnya? Ya sebenarnya kalau kehidupan profesi sebenarnya tidak jauh berubah. Sebenarnya profesi kita dokter itu kan kita melayani saja, biasa saja gitu. Cuman kondisinya protokolnya berbeda. Nah, yang mungkin sebelumnya itu kita di fasilitas kesehatan itu tidak menggunakan coverall gitu ya, hazmat kita pakai. Jadi pelindung dirinya jadi agak lebay. Gitu ya. Tapi itulah namanya protokol. Nah, protokol yang kita jalankan sebagai tenaga kesehatan itu tujuannya bukan melindungi diri kita sendiri. Tujuannya adalah melindungi diri kita dan orang lain. Nah, itu kita harus sadar gitu. Nah, kemudian kalau kehidupan sosial sebenarnya jauh berubah. Kita di Pontianak ini kan ibaratnya sehari-hari itu selalu keluar ya. Atau dalam tanda kutip ngopi gitu-gitu ya, ngobrol-ngobrol. Nah, dengan adanya COVID-19 ini itu semua enggak bisa. Itu semua kita hari ini kita disibukkan misalnya online meeting gitu ya. Benar. Nah, kita online meeting dengan ini, dengan itu, dengan gerakan ini, gerakan itu ya. Itu sekarang saya rasa COVID-19 ini benar-benar menguji apakah kita sudah revolusi industri atau belum. Kan gitu ya. Atau mempercepat revolusi industri 5.0 kan gitu. Benar sekali, bahwa memang merubah habit juga. Ya kan? Dokter tadi mengatakan bahwa masalah hazmat seperti itu. Nah, kalau dokter sendiri sudah dapat kejadian menangani pasien yang terkena corona sekitar 2 bulanan ini. Kalau pasien itu kan sekarang jadi ada 2 ya. Yang pertama yang punya indikasi atau ke arah gejala yang COVID-19 dan yang bukan gitu. Nah, kalau yang punya gejala ke arah sana tentu semua dokter pasti ketemu. Termasuk dokter Irwanda juga. Gejala kan demam, batuk, pilek gitu ya. Sekarang tergantung risetnya ya. Sakit kepala dan sebagainya, dan yang lebih penting dia punya riwayat perjalanan dari daerah penularan. Transmisi misalnya Pontianak kan udah masuk transmisi lokal. Nah, jadi kalau merawat di ruang isolasi yang pasien terkonfirmasi positif saya belum pernah. Nah, karena itu kan udah dibagi-bagi tugasnya. Tapi kalau di rumah sakit itu ya kita seperti biasa melayani. Ada pasien yang namanya PDP gitu ya, ODP ya kita ketemu gitu. Kalau dokter sendiri sebenarnya ada spesialis kah dari dokter? Kan ada dokter spesialis bedah, gigi. Kalau saya masih dokter umum ya. Dokter umum. Berarti semuanya ya? Iya. Kemudian dok, tadi kan ada pasien nih yang katanya kena COVID-19. Dokter maksudnya pernah langsung menangani
Mungkin bukan di ruang isolasi seperti itu. Kalau yang terkonfirmasi positif, seingat saya belum pernah ya. Karena kita tidak tahu nih ya. Iya, kebanyakan pasien, tapi seingat saya tidak pernah kontak dengan yang terkonfirmasi positif gitu. Tapi saya tetap mematuhi protokol untuk karantina di rumah 14 hari gitu ya. Kemudian kalau ketemu pasien PDP dan sebagainya belum terkonfirmasi, ya protokolnya sama. Oke, Dokter Irwanda, pernah nggak sih dok sudah menggunakan APD pada saat bekerja? Iya, alhamdulillah di tempat saya bekerja itu di kesehatan kita itu memang udah memadai ya APD-nya. Kita APD itu kan ada level 1, level 2 gitu ya. Ya semakin tinggi levelnya berarti semakin tinggi tingkat proteksinya ya. Nah, jadi kalau kita udah pakai APD yang standar level 1, kemudian nggak pakai jas hujan lah ya, seperti foto-foto yang viral gitu ya. Nggak pakai jas hujan lah, jadi kita udah standar lah. Maksudnya memang pakaian itu kan ribet nih dok ya, tebal juga. Dan dokter pakai pada saat itu pernah? Iya, kita pakai kalau kita jaga itu di IGD mungkin 6-10 jam gitu ya. Ya kita pakai. Dan gitu. Pada saat itu apa sih dok rasanya menggunakan pakaian APD itu? Kalau orang yang tidak terbiasa sih mungkin bakal gerah ya. Tapi kita kan udah terbiasa dengan standar untuk protokol infeksi ya. Sehingga kita terbiasa aja gitu. Jadi kita pakai itu untuk ngelayanin pasien. Kalau misalnya ada kebutuhan mendesak seperti harus ke toilet atau harus makan, mungkin kita harus tunda gitu. Kecuali memang benar-benar tidak bisa ditunda. Dan pakaian itu digunakan sekali kah? Sekali pakai. Ya. Berarti langsung dibuang? Langsung dibuang ya. Kenapa dok tidak menggunakan sampai 2-3 kali? Karena kan itu pada saat itu kan APD kan sulit nih dok ya. Ada beberapa teman-teman di seminar, di teman-teman PJ juga mendonasikan nih. Seperti itu. Nah itulah pentingnya edukasi tentang cara-cara menghindari infeksi gitu ya. Jadi masing-masing wilayah itu masing-masing level proteksinya. Seperti misalnya orang sehat cukup pakai masker kain, orang sakit pakai masker bedah gitu ya. Kemudian kenapa kita harus pakai masker yang respiratory N95? Kenapa harus pakai yang N100 gitu ya? Nah, saya sih tidak menyalahkan inisiatif masyarakat untuk membantu ya, mau bikin hazmat dan sebagainya. Tapi alangkah baiknya kita mengetahui apa sih fungsinya gitu. Jadi hazmat itu bukan untuk melindungi kita dari hujan, bukan untuk melindungi kita dari panas ya, tapi melindungi kita dari droplet virus. Droplet itu ya seperti material yang akan menularkan virus itu. Jadi hazmat itu udah punya standarisasi tersendiri. Jadi kalau diproduksi oleh produksi rumahan, saya mengkhawatirkan tingkat proteksinya jadi tidak maksimal. Jadi alangkah baiknya sih mekanisme pasar itu kan akan berjalan dengan sendiri. Barang yang susah dicari nanti pemerintah akan melakukan pengadaan sendiri. Nah, tapi kalau terpaksa harus menggunakan hazmat yang dibuat sendiri ya tidak masalah. Tapi hazmat yang tidak standar itu tidak bisa dipakai di ruang isolasi. Pasien yang terkonfirmasi positif tidak boleh kita rawat dengan alat pelindung diri yang tidak standar. Kalau biasa hazmat standar itu diproduksi dari mana dok? Jadi barang ini sama sebenarnya. Apapun barang yang standar itu kan ada yang menstandarisasinya. Yang misalnya Kemenkes gitu ya, di sini Kemenkes dia punya dari bahan, dia udah sebar itu gimana standar baju hazmat, gimana standar masker. Nah, apa materialnya ada itu dia udah sebar. Produksi dari mana banyak. Hampir semua negara punya produksi sendiri ya. Yang terkenal mungkin ya beberapa merek dari Jerman gitu ya, atau dari Cina. Kalau dari Indonesia sendiri emang ada khusus kah? Setahu saya belum ada brand Indonesia tentang hazmat. Ya. Berarti selama ini impor? Impor ya. Dok, jadi teman-teman kan misalkan ada nih ada suatu cerita mengenai pasien yang tidak jujur. Bagaimana tanggapan dokter? Iya. Jadi sebenarnya bukan pasien tidak jujur ya. Terlalu jahat juga kita menjudge pasien tidak jujur ya. Pasien tidak tahu ya, misalnya dia tidak teredukasi dengan baik. Jadi pasien yang tidak dalam tanda kutip ilmunya tuh belum sampai gitu. Jadi sebenarnya antara apa yang disampaikan dengan tidak jujuran tuh dia tidak tahu juga sebenarnya gitu. Nah,
kan sebenarnya sederhana. Pasien itu kan semua pasti akan ditanya, ada gejala demam, ada gejala batuk, ada nyeri tenggorokan, ada pilek, ada bepergian dari daerah tertentu yang tertular. Sebenarnya gampang gitu kan. Nah mungkin beberapa orang itu apakah takut karena masyarakat yang memberikan sanksi sosial kepada orang yang mungkin terkonfirmasi gitu ya. Apakah mereka takut sehingga mereka tidak mengatakan yang sebenarnya. Iya benar. Nah akibatnya apa? Ke dalam kondisi dia sebagai seorang yang tidak terinfeksi COVID itu tidak masalah. Tapi dalam kondisi dia yang terinfeksi dan orang yang tidak jujur itu tadi berkontak erat dengan tenaga medis, dengan perawat, dengan orang-orang lain, itu menjadikan orang lain tertular gitu. Itu yang membuat kejujuran itu penting dalam menyampaikan gejala. Ada beberapa cerita yang di Kota Pontianak juga Dok ya, pada saat itu ketika ada satu keluarga yang katanya kan itu kan malah kan kasihan juga Dok ya, sampai dijulit satu komplek pada saat itu. Kita itu kan protokolnya social distancing atau physical distancing itu 1 meter ya. Nah sekarang kalau kita dalam komplek itu mungkin tidak ada rumah orang yang nempel 1 meter ya. Iya benar. Iya kan? Iya. Nah jadi sebenarnya penting kita mengedukasi masyarakat gitu ya untuk memberikan informasi yang benar sehingga tidak lebay gitu. Iya benar. Karena kita lebay gitu itu dampaknya adalah dampak lain yang tidak perlu. Nah, iya benar. Kita cukup physical distancing. Harusnya Dok, ketika kita punya tetangga misalkan yang positif COVID-19, harusnya bagaimana Dok? Tiap orang yang terkonfirmasi positif, misalnya dia punya gejala, dia pasti dirawat. Ya kan, benar kan? Kalau misalnya tidak punya gejala, dia di karantina di rumahnya atau di rumah sakit. Ya selama dia di karantina ya udah. Kita penting untuk tahu dia di karantina, kan gitu. Maksudnya tetangga semua tuh yang tidak sampai yang harus heboh pada saat itu. Kita penting untuk tahu dia terkarantina, tapi kita bukan tahu untuk malah membuat kegaduhan gitu. Enggak. Jadi kita tahu ada pasien di mana, di sini. Ya, bukan kita membuat kegaduhan. Setelah kita tahu di situ ada pasien terus warteg di situ tutup gitu ya. Nah, setelah kita tahu di situ ada pasien jalan ditutup. Nah, itu kan sesuatu yang tidak perlu. Tapi tetap pada biasanya seperti itu Dok ya? Biasa saja. Nah, yang penting orang yang terkonfirmasi positif itu patuh dengan protokol dirinya sendiri, tidak keluar rumah, tidak ketemu dengan orang ini, ketemu A, ketemu B gitu kan. Sebenarnya Dok, virus COVID-19 itu tertular itu bagaimana sih Dok? Sehingga kan orang-orang kan yang belum teredukasi seperti itu sampai harus, padahal tetanggaan rumah jauh tapi sudah ketakutan. Iya. Ada beberapa penelitiannya itu kan dia bisa tertular dari droplet yang dikeluarkannya dari batuknya atau apa gitu ya. Dengan jarak 1-2 meter. Maka jarak aman itu kan 2 meter ya. Nah, ya minimal 1 meter. Jadi yang kita hindari itu dropletnya itu. Dropletnya itu bisa menempel di mana? Di tangan. Pasien itu menempel di tangannya atau di barangnya. Setelah itu bersentuhan dengan kita, kemudian kita menyentuh wajah kita, hidung kita, mulut kita, itulah kita tertular. Berarti maksudnya begitu, air liurnya nempel ke kulit, dan itu virusnya nyebar ke sini gitu Dok? Iya, nempel juga. Makanya perlu kita mencuci tangan terus. Ya, atau menggunakan cairan pencuci tangan yang mematikan bakteri ya, bukan sabun-sabun yang rakitan sendiri. Nah, standar sabun nih Dok, standar sabun untuk mencuci tangan biar kuman-kuman di dalam virus itu mati. Minimal dia punya alkohol 70% itu aja sih. Minimal dia punya. Kalau sabun-sabun yang biasa kita pakai itu yang sabun-sabun kuman pada umumnya? Ya itu kan sabun-sabun antibakterial. Tapi bisa juga sabun-sabun itu berfungsi untuk antivirus ya. Minimal berapa kali Dok kalau kita harus cuci tangan dalam satu hari? Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Ya, selama kita merasa kita tidak steril ya. Kita habis menyentuh barang atau salaman dengan orang atau kita dapat barang yang baru ya, sebanyak-banyaknya kita mencuci tangan. Berarti udah ngerasa tidak enak nih Dok, cuci tangan. Misalkan kita tidak jauh nih dari air atau jauh dari keran, yang kita bawa tadi kata dokter kan sanitizer. Nah itu kan ada kandungan alkohol nih Dok. Misalkan Dok tiba-tiba kita lupa nih kayak sambil makan, itu boleh kasih Dok? Kan ada beberapa juga kejadian seperti itu. Nggak masalah sih sebenarnya. Tidak masalah. Jadi kalau kita udah pakai sanitizer terus kita makan gitu kan, nggak masalah.
Nggak masalah. Maksudnya tidak jadi racun. Enggak, ya. Oke, berarti aman. Aman. Asalkan hand sanitizer-nya seperti apa, Dok? Ya, bukan rakitan gitu, yang alkoholnya memang udah 70%. Ya, kalau kita mau makan, kita habis hand sanitizer, ya kita cuci tangan lah. Iya, benar sih. Oke. Dok nih, buat teman-teman nih Dok, tips sedikit Dok untuk teman-teman yang sedang berpuasa, menjalankan ibadah puasa di tengah pandemi ini, bagaimana caranya biar tetap sehat, tetap hidup sehat, dan tetap menjaga agar tidak terkena virus. Iya. Jadi kalau puasa ini ritual rutin ya. Iya, benar. Jadi ritual rutin sebenarnya kita udah terbiasa lah kalau puasa. Iya. Kalau hanya sekedar menahan lapar, haus gitu. Puasa udah punya sistem sendiri, ada sahur ya, ada berbuka, ada tuntunannya, kenapa harus yang manis, ya kan? Kenapa disuruh makan tidak berlebihan, benar. Udah jelas tuntunannya. Jadi sebenarnya kita berpuasa seperti biasa saja. Kemudian jangan kita meninggalkan sahur. Selain kita mengejar keberkahannya, kita juga melihat aspek kesehatannya. Benar. Sahur itu sama seperti sarapan pada saat kita hari-hari biasa. Ya, sarapan itu kan penting. Jadi bukan tentang jumlahnya, tapi tentang fungsinya. Fungsinya kita sebelum beraktivitas, lambung kita tidak kosong. Nah, kemudian untuk orang-orang yang memang udah punya penyakit, misalnya orang-orang tua atau yang punya penyakit kronis atau penyakit misalnya penyakit MAH gitu ya. Ya dia bisa mengantisipasinya dengan itu, mengurangi makanan-makanan yang bersifat iritan, kemudian mengkonsumsi obat pada saat sahur dan berbuka. Dan jangan lupa juga selalu berkonsultasi dengan dokter. Ya. Dan harus di rumah berarti Dok ya? Iya, jadi selama COVID-19 ini kita kurangin aktivitas di luar. Kita sebisa mungkin kita berada di rumah. Oh iya Dok, saya lupa Dok. Dokter mungkin tahu ada kira-kira di seluruh Indonesia nih Dok ya, mungkin di Pontianak dulu Dok, Kalimantan Barat tersendiri, sudah berapa dokterkah yang meninggal akibat pandemi ini Dok? Ya, akibat pandemi ini mungkin lebih kurang 20 ya. Lebih ya, saya lihat kemarin berita terakhir ini kalau per tanggal sekarang ya, kita di akhir bulan April ini ada 2 dokter di bawah usia 30 tahun meninggal ya kan. Artinya banyak juga ya dokter muda yang meninggal gitu. Nah, ini gambaran dari apakah protokol kita yang salah atau memang APD kita yang tidak standar atau memang kelalaian atau bagaimana. Yang jelas apapun itu alasannya, secara statistik kita mungkin cukup tidak enak ya melihat angkanya ya. Indonesia salah satu negara yang punya korban COVID-19 dari segi tenaga medis yang paling banyak gitu. Kalau untuk di Indonesia sendiri Dok, sudah berapa banyak Kak? Ya setahu saya sekitar 20-an ya. Indonesia? Ya, se-Indonesia. Oke, berarti yang kabar sampai itu ada nggak sih berita gitu ratusan dokter, bukan berarti ya? Bukan. Berarti itu masih tetap itu kali terinfeksi ya? Iya. Oh, tapi kalau yang meninggal sekitar 20-an. Dok, pesan lagi Dok, sekali lagi buat teman-teman sejawat nih yang sedang menjadi garda terdepan. Ya, silakan Dok. Ya, sekarang kita sebagai dokter ya, banyak dokter influencer ya, dokter Tirta. Iya, benar. Kemudian ada dokter-dokter lah, teman-teman yang lain ya. Teman-teman kita yang memang udah aktivis gitu ya, dari zaman dia masih muda. Iya. Sebagai dokter kita garda terdepan, kita juga garda terbelakang sebenarnya. Nah, kita yang bertemu dengan pasien, kita yang merawatnya sampai akhirnya pasien itu sembuh atau harus tidak mampu melawan COVID, itu semua bertemu dengan kita gitu. Jadi dokter-dokter yang ada sekarang ini, termasuk saya sendiri, kita patuhi saja protokol. Tidak ada orang yang kebal dengan virus ini. Virus ini sangat mematikan. Nah, virus ini juga harus mampu kita lawan berdasarkan ini bantuan daripada masyarakat ya. Peran sertanya untuk tidak bandel gitu ya. Nah, kita butuh waktu. Sebenarnya kan kita hanya butuh waktu 14 hari ya sampai 1 bulan untuk menemukan fase recovery dari pasien yang terkonfirmasi. Jadi kita cukup sabar saja menahan diri di rumah agar penyakit ini tidak menyebar, sehingga pasien-pasien yang terkonfirmasi positif itu bisa membaik ya.
Nah setelah itu semua selesai, COVID ini beres, kita bisa beraktivitas seperti biasa. Benar. Ya. Dok, kalau tadi dokter masalah perlindungan dok ya, adakah perlindungan hukum bagi dokter? Perlindungan hukum bagi dokter misalnya setiap tenaga kesehatan, tenaga medis itu dilindungi undang-undang, ya undang-undang kesehatan, ada lagi undang-undang berkaitan dengan wabah, ya. Nah semuanya sudah terjamin ya sebenarnya dari segi gaji, kesejahteraan dan sebagainya. Nah itu ada ahlinya sendirilah untuk mengkaji itu. Tapi yang jelas profesi ini udah lengkap gitu, alat kelengkapan dari negara ini sebenarnya udah cukup. Dan dok, kira-kira nih dok ya, kapan lah insya Allah COVID-19 ini segera pulih kalau menurut dokter-dokter? Kalau ekstrim dari saya ya, COVID ini tidak akan berakhir. Wow, ya. Kenapa dok? COVID ini tidak akan berakhir selama orang-orang kita semua ini tidak mematuhi protokol memutus mata rantai. Kita masih bandel beli takjil bareng-bareng gitu ya. Kemudian atau kita masih membuat keramaian atau mohon maaf sekali di bulan Ramadan masih ada saudara-saudara kita yang memaksakan diri untuk ibadah berjamaah di masjid. Ya saya bukan berkaitan dengan kita meninggalkan ibadah secara normal, kita tidak mungkin meninggalkan itu. Benar. Tapi ini kan kondisi wabah. Dan kita sudah terbukti secara ilmu, secara saintis bahwa jarak 1 meter itu efektif mencegah. Kalau kita dalam keadaan beribadah mana mungkin kita 1 meter kan? Kan kita harus rapat ya dok ya. Selama kita tidak mematuhi itu, selama daerah kita ini masih zona merah, penyebaran secara transmisi lokal, wabah ini tidak akan pernah berakhir. Jadi menurut saya jangan ada satupun orang yang sebagai prediktor atau membuat matematis penyebaran wabah ini selama masyarakatnya tidak patuh. Tapi kalau masyarakatnya patuh, ya pemerintahnya proaktif seperti ini, kemudian tenaga medisnya, tenaga kesehatannya berusaha maksimal, wabah ini akan segera berakhir. Iya. Mungkin akan lebih cepat daripada prediksi yang ada. Nah, karena COVID ini sangat gampang sebenarnya melawannya. Gitu. Tinggal mematuhi saja. Mematuhi. Mungkin teman-teman semua kita patuhi protokol yang sudah ada dok ya. Jangan sampai membuat kerumunan, keramaian. Karena kita tahu dokter juga manusia seperti itu kan dok. Benar. Kalau kita kena, rame-rame kena, dokter juga yang kasihan seperti itu. Nah dok, saya lupa sampai ini dok nih. Kita mungkin sudah selesai membahas COVID-19 ya. Terima kasih banyak. Katanya saya dengar dokter Irwanda bakal menjadi calon kursi nomor 1 di daerahnya Bengkayang. Kenapa dokter memilih ingin menjadi orang nomor 1 di Bengkayang? Dengan sedikit bekal pengalaman saya ya, kepemimpinan, kemudian problem yang saya temui di masyarakat. Ya, kita ini kan sebagai dokter ketemu dengan segala level masyarakat ya. Mohon maaf ya saya jadi seperti membuat struktur level, bukan level tapi komunitas-komunitas gitu, masyarakat yang petani, buruh, kemudian pegawai negeri sampai menengah ke atas. Benar. Siapa sih kalau kita kaitkan dengan dampak COVID, siapa sih yang paling terdampak? Kan semua mereka yang middle low ekonominya. Kalau orang yang mampu tidak ada masalah sebenarnya. Nah, mereka yang ke bawah ini ekonominya yang paling rontok selama COVID ini. Nah, ini yang kita dengar. Nah, dengan bekal kepemimpinan tadi, saya punya keinginan gitu. Karena kepemimpinan ini tidak bisa kita biarkan saja berjalan ya secara alami gitu. Tapi ada satu usaha-usaha yang kita buat seperti ini. Misalnya dengan mengikuti ajang pilkada, walaupun belum pasti pilkadanya kapan. Saya rasa semua anak muda yang pengen perubahan lebih baik, dia harus punya mimpi yang sama seperti saya. Tapi tetap tidak mengubah profesi menjadi dokter kan? Ya, profesi dokter itu sejak dia disumpah dengan Hippocratic Oath tadi sampai dia meninggal begitu ya, itu profesinya. Mau jadi apapun dia ke depan, mau jadi presiden pun seperti Presiden Perdana Menteri Malaysia ya, Mahathir Mohamad kemarin ya. Ada di daerah-daerah lain lagi. Ya tidak ada masalah dengan profesinya. Nah, seperti itu. Dok, terakhir nih dok ya, sebelum kita menutupi
wawancara hari ini. Dokter, harapan dokter untuk diri sendiri dan harapan dokter untuk Indonesia. Iya. Sesuai dengan channel ini, channel Inspirasi Indonesia ya. Saya melihat bahwa inspirasi ini sebagai apa ya? Obor gitu ya. Benar. Yang harus terus kita nyalakan agar negara kita, bangsa kita, daerah kita ini bisa maju ke depannya. Kita yakin kita punya resource yang bagus, kita punya anak muda, kita punya sumber daya alam yang baik, kita punya ideologi yang tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, itu semua jika kita maksimalkan, tentu kita akan bisa menjadi inspirasi Indonesia. Nah, harapan saya juga bisa seperti channel ini, menginspirasi banyak orang. Pastinya. Diri saya, di akhir harapan saya ya kita semua ini bermanfaat lah. Untuk banyak orang. Untuk banyak orang. Ya, manfaat ini kan tidak bisa diukur. Iya, benar. Nah, seperti yang disampaikan tadi, kita tidak boleh berhenti. Iya. Oke. Jadi itu saja. Terima kasih banyak Dokter Irwanda sudah hadir di channel Inspirasi Indonesia, menginspirasi dengan karya. Teman-teman semua, semoga bermanfaat video ini. Pastinya teman-teman sudah dapat gambaran nih untuk menjadi dokter, kemudian untuk menjadi proses dari SMA ke dokter, kemudian menjadi profesi dokter. Kan masih banyak tuh dokter membahas tadi. Nah, teman-teman mungkin nontonnya harus lengkap pastinya, Dok ya. Dan teman-teman semua juga tadi dokter juga mengingatkan tetap selalu jaga kesehatan dan jaga kebersihan dengan mencuci tangan setiap hari. Benar ya, Dok ya. Dokter Irwanda, terima kasih banyak. Nanti insya Allah kalau kita undang lagi bisa hadir, Dok. Berbagi kisah apa saja mungkin, Dok ya. Insya Allah. Baik teman-teman semua, jangan lupa subscribe channel Inspirasi Indonesia, menginspirasi dengan karya. Teman-teman jangan lupa aktifin tuh loncengnya ya. Kemudian jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman semua karena pastinya ini sangat-sangat bermanfaat. Karena channel Inspirasi Indonesia selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang pasti memberikan kalian hal-hal yang bermanfaat. Terima kasih Dokter Irwanda. Dan saya Arul Maulana, Dokter Irwanda mengucapkan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Ada teman-teman semua, saya Dokter Irwanda. Jangan lupa nonton video saya di channel Inspirasi Indonesia, menginspirasi dengan karya. Jangan lupa like, comment, and subscribe videonya ya kepada teman-teman yang lain. Terima kasih.